Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marza Lutfia Putri Nirmala dari kelas 11 MIPA 3 absen 21. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perundingan Haute-Veluwe. Sebelumnya, apakah kalian pernah tahu tentang perundingan Haute-Veluwe? Dulu, setelah Indonesia merdeka, Belanda masih ingin kembali menjajah Indonesia. Namun usaha tersebut selalu digagalkan oleh bangsa Indonesia. Cara yang dilakukan oleh bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan setelah proklamasi salah satunya melalui perjuangan diplomasi. Nah, perjuangan diplomasi yang dilakukan di meja perundingan salah satunya adalah perundingan Haute-Veluwe. Perundingan Haute-Veluwe ini merupakan perundingan lanjutan antara Indonesia dan Belanda, mengingat perundingan-perundingan sebelumnya mengalami kegagalan dan kebuntuan, serta pengingkaran dari pihak Belanda seperti yang terjadi pada sejarah Perjanjian Renville. Perundingan ini terlaksana dari tanggal 14 April 1946 hingga 24 April 1946. Jadi, dalam perundingan ini terdiri dari beberapa delegasi. Yang pertama yaitu delegasi dari Belanda, terdiri dari Profesor Insinyur Dr. Willem Schermerhorn, Profesor Dr. Johan Heinrich Adolf Togaman, Dr. Jan Herman van Rooyen, Dr. Hubertus Johannes van Mook, Sultan Hamid II, dan Suryo Santoso. Lalu delegasi yang dari Indonesia terdiri dari Mr. Raden Suwandi, Dr. Sudarsono, dan Profesor Dr. Abdul Ghaffar Pringgodikdo. Lalu untuk pihak perantaranya yaitu Sir Archibald Clarke beserta stafnya. Mengapa menggunakan jalur diplomasi atau perundingan Haute-Veluwe ini? Jalur diplomasi atau perundingan Haute-Veluwe ini dilakukan untuk mempertahankan kedaulatan negara dengan menghindari jatuhnya korban jiwa di antara kedua belah pihak. Sebelum terjadinya perundingan Haute-Veluwe pada tanggal 27 Maret 1946, Sultan Syahrir memberikan balasan atas usulan yang telah dikemukakan oleh Dr. Van Mook. Van Mook secara pribadi memberikan usul agar Indonesia setuju untuk menjadi wakil Jawa dalam upaya membentuk negara yang bebas dalam lingkup kerajaan Belanda. Kemudian, pada tanggal 14 April 1946, perundingan dilaksanakan di Haute-Veluwe, Belanda. Konsep perundingan yang dibawa oleh diplomat Indonesia dalam perundingan ini adalah supaya pemerintah Belanda mengakui kedaulatan de facto Republik Indonesia atas wilayah Sumatera dan Jawa. Namun usulan ini ditolak oleh pemerintah Belanda. Perundingan lagi-lagi mengalami kebuntuan dan kegagalan. Dengan demikian, perundingan ini tidak membawa kemajuan bagi Republik Indonesia sehingga perundingan ini dianggap gagal. Pada saat perundingan ini berlangsung, semua usulan Indonesia ditolak oleh pemerintah Belanda. Dengan ditolaknya semua usulan Indonesia, hubungan antara Indonesia dan Belanda menjadi terputus. Lalu pada tanggal 2 Mei 1946, Van Mook atas nama pemerintah Belanda kembali mengajukan usulan yang sama persis dengan sebelumnya. Namun usulan ini ditolak keras oleh pemerintah Indonesia. Nah, jadi begitu penjelasan tentang perundingan Haute-Veluwe. Sebenarnya banyak sekali perundingan yang dilakukan oleh Indonesia dan Belanda, namun perundingan-perundingan tersebut mengalami kegagalan dan kebuntuan. Hal ini dikarenakan karena faktor Belanda masih tidak ingin memberikan kedaulatan secara penuh kepada Indonesia. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.